Wah wah wah, ada apa ini? Tepat diumumkan hari ini, FIFA tiba-tiba larang 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia lawan Australia. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, gak jadi dipecat ini. Indra Syafri punya jabatan baru di Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini nih, reaksi mengejutkan fans Garuda usai Indra Syafri dapat jabatan baru. Fans Garuda sampai bilang hal mengejutkan ini ke PSSI. Nah ini baru super top Marco Top. Timnas Indonesia bisa auto menang ini lawan Australia. Ini dia sosok wasit yang pimpin laga Indonesia versus Australia. Fans Garuda harus simak beritanya hingga selesai. Yang pasti kalian terkejut dengan profil wasit ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak jadi dipecat, Indra Syafri punya jabatan baru di Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Indra Syafri yang sebelumnya dikabarkan dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20, ternyata justru mendapatkan peran baru yang tidak disangka-sangka. Alih-alih kehilangan tempatnya, ia kini didapuk sebagai pelatih Timnas Indonesia untuk ajang SEA Games 2025. Seperti diketahui, keputusan pemecatan Indra Syafri sempat memicu perdebatan di kalangan fans Garuda. Banyak yang menganggap bahwa pemecatan tersebut hanyalah simbolis, mengingat peran besar yang telah ia mainkan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Bahkan, sebagian besar supporter sempat berspekulasi bahwa Indra Syafri akan segera diangkat menjadi Direktur Teknik PSSI. Namun, kenyataannya justru berbeda. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan posisi baru untuk Indra Syafri. Pak Erick menyampaikan kepada saya bahwa Coach Indra Syafri tetap ditugaskan untuk menyiapkan timnas sepak bola Indonesia menuju SEA Games. Ujar Dito kepada awak media di Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Seperti dikutip dari Berita 1. Penunjukan ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya meskipun Timnas Indonesia U20 gagal lolos dari fase grup di ajang Piala Asia, Indra Syafri tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari PSSI. Hal ini tak lepas dari rekam jejaknya yang cukup impresif dalam membina para pemain muda Indonesia. Salah satu pencapaiannya yang paling diingat adalah ketika ia sukses membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2019. Dengan pengalaman dan kepiawaiannya dalam menangani tim muda, banyak yang berharap Indra Syafri bisa kembali mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan PSSI ini. Apakah penunjukan ini murni karena kompetensi Indra Syafri? Atau justru ada pertimbangan lain di balik layar? Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, kini fokus utama adalah bagaimana Indra Syafri bisa membawa Timnas Indonesia tampil lebih baik di SEA Games mendatang. Tantangan yang dihadapinya tentu tidak mudah mengingat persaingan yang semakin ketat di level Asia Tenggara. Namun dengan racikan strategi dan pengalamannya, bukan tidak mungkin ia bisa kembali memberikan kejutan bagi publik sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah keputusan PSSI ini sudah tepat? Apakah Indra Syafri adalah sosok yang memang pantas untuk membawa Timnas Indonesia meraih kejayaan di SEA Games 2025? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. FIFA tiba-tiba larang 3 pemain rekrutan baru Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari FIFA. 3 pemain naturalisasi yang digadang-gadang bakal memperkuat Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terancam tidak bisa dimainkan.
Larangan ini berlaku jika PSSI terlambat mendaftarkan mereka sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 10 Maret. Artinya jika sekarang sudah 25 Februari, PSSI hanya punya kurang dari 15 hari untuk merampungkan proses naturalisasi mereka. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupessy. Kehadiran mereka dinilai sangat penting untuk memperkuat lini-lini krusial timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi, kiper kelahiran Italia yang kini bermain untuk Inter Milan, digadang-gadang bakal menjadi pesaing serius bagi Maarten Paes di bawah mistar gawang. Dengan kualitasnya yang sudah teruji di Serie A, kehadiran Audero bisa memberikan opsi yang lebih solid bagi pelatih Patrick Kluivert. Sayangnya jika proses naturalisasinya terlambat, timnas Indonesia harus kembali mengandalkan opsi yang ada tanpa tambahan kekuatan dari Emil. Dean James yang kini memperkuat Go Ahead Eagles berpotensi menjadi senjata baru di lini pertahanan Garuda. Dengan posisinya sebagai bek kiri, ia bisa bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdon, Pratama Arhan, Saine Patinama, dan Nathan Chuaon. Jika bisa bergabung tepat waktu, lini pertahanan timnas akan semakin kokoh. Namun, jika PSSI tidak segera menyelesaikan prosesnya, timnas Indonesia bisa kehilangan tambahan tenaga berharga di sektor ini. Dengan lini tengah yang masih butuh kedalaman, kehadiran Joy Pelupessy seharusnya menjadi solusi. Saat ini timnas Indonesia hanya mengandalkan Ivar Jenner, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran Pelupessy tentu bisa memberi tambahan kekuatan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Namun, FIFA punya aturan ketat terkait pendaftaran pemain. Jika PSSI melewati batas 10 Maret, maka otomatis Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy tidak bisa dimainkan melawan Australia pada 20 Maret di Sydney Football Stadium serta Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI harus bergerak cepat agar proses naturalisasi ketiga pemain ini bisa selesai tepat waktu. Jika tidak, maka timnas Indonesia harus menghadapi 2 pertandingan penting tanpa tambahan kekuatan baru. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI bisa menyelesaikan naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy sebelum batas waktu? Atau justru kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat mereka memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Naturalisasi Emil Audero agar segera dipercepat. PSSI berencana segera menaturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia, salah satunya adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper Palermo di Liga Italia ini sempat memunculkan kontroversi karena sebelumnya ia cukup alot dalam memutuskan untuk menjadi WNI. Namun, jika pemain yang memiliki darah keturunan dari sang ayah asal Mataram, NTB ini resmi berbaju timnas Indonesia, maka stok penjaga gawang akan semakin aman dalam mengarungi 4 sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya, lebih cepat lebih baik Emil Audero segera dinaturalisasi. Karena posisi kiper butuh sosok lain yang kualitasnya setara dengan Maarten Paes, kata Gusnul Yakin. Apalagi lanjut pemerhati sepak bola senior asal Malang ini, tensi persaingan grup C untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko semakin ketat, terutama dalam perebutan posisi runner-up. Satu jatah grup ini hampir dipastikan menjadi milik timnas Jepang yang poinnya tak terkejar lagi. Sementara satu slot sebagai peringkat kedua masih sengit. Pasalnya, Australia yang telah mengoleksi 7 angka hanya selisih 1 dari timnas Indonesia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Tanpa mengecilkan kualitas kiper lokal, saya kira tepat bila Emil Audero segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam persaingan ketat ada kemungkinan Maarten Paes absen karena cedera atau akumulasi. Apalagi Paes juga sudah mendapat 1 kartu kuning, ujarnya. Gusnul Yakin juga menambahkan bahwa sangat afdol jika Emil Audero ikut berjuang bersama timnas Indonesia sejak fase penyisihan grup zona Asia. Kesannya akan sangat berbeda dan lebih baik jika Emil Audero bermain sejak babak penyisihan.
Anggapan publik pasti berbeda jika Emil Audero bergabung ketika timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga tidak ada kesan dia aji mumpung, karena tiba-tiba masuk setelah kita meraih tiket Piala Dunia 2026 tanpa kerja keras di babak awal, tuturnya. Selain itu, jelas Gus Nul yakin dengan cepatnya Emil Audero bergabung, ia akan punya lebih banyak waktu untuk menjalin komunikasi dan chemistry dengan Jay Inzes DKK. Emil Audero datang dari Italia, sementara mayoritas pemain naturalisasi berasal dari Belanda. Dia tetap butuh adaptasi agar saling mengenal karakter dan sifat individu pemain yang sudah lebih dulu di timnas Indonesia. Terutama diskusi menyangkut teknis permainan di lapangan, paparnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Emil Audero harus segera dinaturalisasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi fans Garuda usai Indra Syafri dipercaya tangani timnas Indonesia di SEA Games 2025. Reaksi menohok langsung bermunculan dari fans timnas Indonesia usai PSSI menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Keputusan ini sontak memancing berbagai komentar tajam dari para pendukung Garuda, terutama karena sebelumnya Indra Syafri telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 akibat kegagalan di Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, timnas U20 yang berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman hanya mampu meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda Muda kalah dari Iran dalam kurung 0-3 dan Uzbekistan dalam kurung 1-3, serta hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Yaman. Akibat hasil tersebut, Indonesia gagal lolos dari fase grup dan otomatis kehilangan peluang tampil di Piala Dunia U20. Menyusul hasil mengecewakan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan keputusan untuk memberhentikan Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20. Erick menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh PSSI bersama jajaran Exco. Setelah kami di PSSI, baik saya, Wakil Ketua Umum, dan para Exco mengadakan evaluasi, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda hingga berhasil menjuarai AFF U19 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Namun, hanya berselang beberapa hari setelah pemecatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa Indra Syafri justru diberikan tugas baru untuk menangani timnas Indonesia di SEA Games 2025. Keputusan ini pun langsung memicu berbagai reaksi dari para pendukung Garuda di media sosial. Banyak fans yang merasa bingung dengan kebijakan PSSI ini. Beberapa dari mereka bahkan menyebut pemecatan Indra Syafri hanya sekadar simbolis dan bagian dari strategi untuk meredakan kritik publik. Sejumlah netizen pun melontarkan sindiran pedas terhadap keputusan tersebut. Ini namanya mutasi, bukan pemecatan. Wukukuk Federasi banyak gimmick dan drama, tulis akun X @kurokawa_laina. Lah, bukannya kemarin baru diberhentikan? Ini yang mana nih sebenarnya, kemarin diberhentikan atau sekarang dipindahkan? Kalau gitu bilang aja dari awal dipindahkan, bukan diberhentikan. Bikin kaget aja, ujar akun X @xprima_. Kan udah dibilang kalau dia kartap dalam kurung, karyawan tetap, tulis akun X @minggudesu. Terlepas dari berbagai reaksi yang muncul, penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 menandakan bahwa PSSI masih mempercayainya untuk menangani tim nasional di level kompetisi yang lebih tinggi. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat atau justru langkah yang kurang bijak? Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Patrick Kluivert tak cocok dengan asisten pelatih lokal Indonesia. Pantas saja sepak bola kita tidak maju-maju.
Keputusan Patrick Kluivert yang masih menyeleksi 8 pelatih lokal dan hanya akan memilih 2 di antaranya kembali menyoroti kualitas pelatih dalam negeri. Fakta bahwa Kluivert merasa perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada para calon asisten pelatihnya menjadi sinyal bahwa standar kepelatihan di Indonesia masih tertinggal jauh di matanya. Sudah lebih dari 2 pekan sejak Patrick Kluivert melakukan wawancara dan seleksi para pelatih lokal untuk menjadi asistennya di Timnas Indonesia. Beberapa nama yang sempat terungkap mendapatkan kesempatan tersebut adalah Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti Tukiman, dan Eko Purjianto. Namun sampai saat ini PSSI belum juga mengumumkan siapa 2 sosok yang akan mendampingi Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa belum ada keputusan final terkait asisten pelatih lokal. Kluivert bersama tim kepelatihannya merasa perlu memberikan pelatihan lebih lanjut kepada 8 kandidat sebelum menentukan siapa yang layak bergabung dalam tim. Langkah ini diambil agar filosofi dan standar kepelatihan yang diterapkan oleh Kluivert bisa disesuaikan dengan kemampuan pelatih lokal. Dari Coach Patrick, semua dengan asistennya siap melatih 8 ini, bukan langsung masuk ke tim ya. Supaya mereka bisa menyamai filosofi dan standarnya mereka, ujar Erick Thohir. Menariknya, keputusan ini bukan berasal dari PSSI, melainkan dari Kluivert sendiri. Hal ini tentu memicu tanda tanya besar di kalangan fans sepak bola nasional. Apakah kualitas pelatih lokal memang masih jauh dari standar Eropa? Apakah ini bukti nyata bahwa sistem kepelatihan kita masih tertinggal dan tidak mampu bersaing di level internasional? Sejumlah pengamat sepak bola menilai langkah Kluivert ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kepelatihan di Indonesia. Jika para pelatih lokal benar-benar serius menjalani pelatihan dan meningkatkan kompetensi mereka, bukan tidak mungkin ke depannya kita memiliki jajaran pelatih dengan standar yang lebih baik. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi tamparan keras bagi sistem kepelatihan di Indonesia yang selama ini terkesan jalan di tempat. Fakta bahwa Kluivert merasa perlu memberikan pelatihan khusus sebelum menunjuk asistennya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar dalam hal metode, filosofi, dan strategi kepelatihan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Kluivert ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas pelatih lokal kita masih jauh tertinggal? Atau justru ini langkah positif untuk membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ranking Timnas Indonesia jika berhasil kalahkan Australia. Timnas Indonesia berpotensi mencetak sejarah besar jika mampu mengalahkan Timnas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini bukan sekadar pertarungan memperebutkan 3 poin, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk meningkatkan posisi di ranking FIFA. Jika berhasil menundukkan Australia, Timnas Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan dalam peringkat dunia. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 130 dunia dengan raihan 1130,50 poin. Namun berdasarkan perhitungan dari situs pemeringkat sepak bola, kemenangan atas Australia akan memberikan tambahan sekitar 20,76 poin bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Jika hasil ini terwujud, total poin Indonesia akan naik menjadi 1151,26. Dengan angka tersebut, Indonesia berpotensi naik hingga 10 peringkat dan menembus posisi 120 besar dunia. Kemenangan atas Australia juga akan semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi skuad Socceroo sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Sejumlah pemain andalan mereka seperti Hari Soutar dan Alessandro Circati dikabarkan mengalami cedera, sementara kiper utama sekaligus kapten tim Matthew Ryan juga sedang dalam kondisi meragukan. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia yang tengah dalam performa menanjak. Selain itu, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan amunisi dengan kehadiran pemain keturunan baru yang siap membela Garuda, seperti Emil Audero, Ole Romeni, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jika mereka bisa langsung beradaptasi dengan skema permainan Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin Indonesia mampu memberikan kejutan besar di markas Australia.
Namun perlu diingat bahwa perhitungan ini masih bersifat teoritis. Kenaikan peringkat Indonesia juga bergantung pada hasil pertandingan negara-negara lain yang berada di sekitar peringkat 120 dunia, seperti Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Jika mereka juga meraih kemenangan di FIFA Matchday Maret 2025, posisi Indonesia bisa saja tidak mengalami lonjakan yang terlalu signifikan. Laga melawan Australia akan menjadi ujian sejati bagi skuad Garuda. Jika sukses mencuri kemenangan, bukan hanya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka, tetapi juga status Indonesia di kancah sepak bola dunia akan semakin diperhitungkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di kandangnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rekam jejak wasit yang pimpin Indonesia versus Australia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin menarik untuk dinantikan. Selain duel sengit di atas lapangan, sosok wasit yang akan memimpin laga ini juga menjadi sorotan. Berdasarkan informasi dari Federasi Sepak Bola Tajikistan (FFT), wasit asal Tajikistan, Sadullo Gulmurodi, telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan ini. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, nama Sadullo Gulmurodi mungkin sudah tidak asing lagi. Pasalnya, wasit yang dikenal tegas ini pernah memimpin laga timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, tepatnya saat melawan Vietnam di fase grup. Saat itu keputusannya memberikan penalti kepada Indonesia serta kartu merah kepada pemain Vietnam, Lep Ham Long, membuat laga berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Garuda. Keputusan tersebut tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia yang akhirnya berhasil melangkah ke babak 16 besar turnamen bergengsi tersebut. Kini dengan ditunjuknya Gulmurodi sebagai pengadil dalam laga krusial melawan Australia, muncul harapan bahwa kepemimpinannya bisa memberikan keadilan bagi timnas Indonesia. Pasalnya dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Indonesia kerap dirugikan oleh keputusan wasit. Contohnya saat melawan Bahrain pada Oktober 2024, di mana timnas Indonesia yang nyaris menang harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu hingga 9 menit, meskipun awalnya hanya diumumkan 6 menit. Keputusan-keputusan kontroversial semacam itu tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pendukung Garuda. Oleh karena itu, kepemimpinan Sadullo Gulmurodi di laga ini diharapkan bisa lebih objektif dan adil. Dengan reputasinya yang dikenal tegas, wasit asal Tajikistan ini diharapkan bisa mengontrol jalannya pertandingan dengan baik tanpa memberikan keuntungan yang tidak perlu kepada salah satu tim. Selain Gulmurodi, pertandingan ini juga akan diawasi oleh tim wasit profesional lainnya. Ia akan dibantu oleh asisten wasit FIFA, Hasan Karimov dan Farhod Kuralov. Sementara itu, Sayodjon Zainidinov akan bertindak sebagai wasit cadangan. Teknologi VAR juga akan diterapkan dengan petugas Mohamed Obaid Khadim Mohamed dan asistennya Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Dengan komposisi tim wasit ini, apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan kepemimpinan yang adil di laga melawan Australia? Apakah pengalaman Gulmurodi di Piala Asia 2023 akan kembali membawa keberuntungan bagi Garuda? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lestarindo bocokrak kondisi lapangan jelang lawan Australia. Jelang laga krusial timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025, kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi sorotan. PT Harapan Jaya Lestarindo yang kini bertanggung jawab atas perawatan rumput SUGBK membocorkan kondisi terkini lapangan melalui akun Instagram mereka @lestarindo_official pada Senin 24 Februari 2025. Dalam unggahan tersebut, Lestarindo menjelaskan bahwa mereka tengah melakukan proses top dressing atau pemupukan tanah guna memastikan kualitas permukaan lapangan yang lebih baik.
Selain itu dilakukan juga proses drag matting untuk meratakan lapisan tanah agar aliran bola saat pertandingan berlangsung bisa lebih optimal. Kami melakukan leveling kerataan permukaan untuk memastikan aliran bola yang baik, tulis Lestarindo dalam unggahannya. Menariknya, Lestarindo mengakui bahwa mereka baru menangani rumput SUGBK dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan setelah stadion ini direnovasi oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dalam kurung PPKGBK. Dengan waktu yang cukup terbatas, mereka belum bisa melakukan banyak perbaikan signifikan. Sejak 20 hari lalu, kami mulai menangani rumput SUGBK. Dengan waktu yang sangat mepet ini, kami belum bisa berbuat banyak, ungkap Lestarindo dalam salah satu responsnya kepada netizen pada 16 Februari 2025. Meski begitu, Lestarindo optimistis bahwa kondisi rumput akan jauh lebih optimal ketika Timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Mereka juga menjelaskan bahwa saat laga melawan Bahrain nanti, kemungkinan masih akan ada perbedaan warna dan tekstur di beberapa titik lapangan karena jenis rumput yang digunakan. Namun, hal ini akan diperbaiki setelah pertandingan melawan Bahrain. Insya Allah saat melawan Cina, kondisi rumput sudah jauh lebih baik dan tidak akan mengelupas, lanjut Lestarindo. Kekhawatiran soal kondisi lapangan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Ketua PSSI, Erick Thohir, bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro dan Direktur Utama PPKGB Rahmadi Afif Kusumo telah melakukan inspeksi langsung ke SUGBK pada pertengahan Februari 2025. Kami ingin memastikan SUGBK siap menjadi tuan rumah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Maret 2025, tegas Erick Thohir. Dengan berbagai perbaikan yang sedang dilakukan, harapan besar tentu ada pada kualitas lapangan saat laga berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Apakah kondisi rumput SUGBK akan siap saat menghadapi Bahrain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.